فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Manarul Ilmi yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, keluarga Ustadz Syamsul Ma'arif hafizahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga hajat beliau bersama istri di Jakarta diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri bagian dari karunia nikmat Allah yang juga wajib untuk kita syukuri. Allah berfirman di dalam ayatnya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuksuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu menghitung-hitung nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan kita untuk menghitung-hitung nikmatnya. Tidak ada ayatnya, tidak ada dalilnya. Tetapi justru Allah memerintahkan kita untuk mensyukuri, bukan untuk menghitung-hitungnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, kalau tidak salah di surat Al-Baqarah, kita semua sudah pada hafal. Minimal ayat itu familiar di pendengaran kita. Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku, berarti perintah. Bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian kufur atas nikmat yang Allah berikan. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang syakirin, yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita rasakan malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan, dan kekuatan untuk mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Saya yakin panjenengan dalam hati pasti bertanya, memangnya ada apa dengan 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah ini, di mana kita sekarang sedang berada di dalamnya? Maka Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Fajr, Allah berfirman, wal fajr walayalin ashr. Wal fajr, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Walayalin ashr,
demi malam yang 10. Di situ ada kalimat demi malam yang 10. Kata para alim ulama, ada 3 waktu di dalam Islam. Kami ulang, ada 3 waktu di dalam Islam yang jumlahnya 10 harian, yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu? Yang pertama, waktu yang pertama adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa istimewa? Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Waktu yang kedua, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kenapa istimewa? Karena di dalamnya banyak ritual ibadah yang Nabi ajarkan kepada kita. Zikir mutlaqah, zikir muqayyadah, puasa 9 hari di bulan Zulhijjah, terutama yang ditekankan puasa Arafah, belum kemudian takbir ya, takbir mutlaqah, takbir muqayyadah, belum lagi ditambah Idul Kurban, penyembelihan, kurban, haji, dan seterusnya. Semuanya ada di bulan 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Dan waktu yang ketiga yang diagungkan oleh Allah adalah 10 hari yang pertama bulan Muharram. Nanti setelah Zulhijjah kita akan memasuki Muharram. Kalau nggak salah di bulan depan itu 1 Muharram jatuh di tanggal 16 Juni. Makanya kalendernya merah di situ. Maka itulah 3 waktu yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh amal-amal kebajikan yang kita lakukan di bulan Zulhijjah ini semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, untuk menekankan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Ma min amalin azka indallahi azza wa jal wala a'zama ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha." Yang artinya, tidak ada satupun amalan yang lebih suci di sisi Allah dan lebih besar ganjaran pahalanya di sisi Allah daripada amalan yang dilakukan pada 10 yang pertama Idul Adha. Berarti ini 10 hari pertama ini ganjaran pahalanya lebih suci dan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada sebagian ulama membuat bandingan, mana lebih utama, 10 akhir Ramadan, ada Lailatul Qadar, atau 10 yang pertama, yaitu di bulan Zulhijjah. Maka ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar lebih utama, ada yang mengatakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih utama. Maka untuk mengkompromikan pendapat-pendapat tersebut adalah gimana cara mengkompromikannya. Para ulama berijtihad. Mereka mengatakan, jumhur ulama mengatakan, di waktu siangnya 10 hari pertama Zulhijjah lebih afdol daripada yang lain. Di waktu malamnya Lailatul Qadar, 10 hari yang terakhir Ramadan. Jadi kalau 10 hari yang pertama itu kalau pagi sampai sebelum maghrib itu lebih utama. Tapi kalau sudah malam kayak begini, tentunya Ramadan, akhir Ramadan lebih utama daripada malamnya Zulhijjah. Kalau paginya Ramadan lewat, masih dikalahkan dengan 10 yang pertama Zulhijjah di waktu pagi dan siangnya. Jadi itu untuk mengkompromikan pendapat-pendapat yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini saya sudah menyampaikan kepada Ustadz Syamsul Ma'arif hafizahullah ta'ala, tema kajian kita insya Allah untuk hari ini dan kedepannya, jika Allah takdirkan kita bertemu kembali, materi kita tidak tematik, tidak insidentil. Materi kita menukil dari sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Naif bin Mamduh bin Abdul Aziz Ali Suud hafizahullah ta'ala. Jadi kalau ada nama di belakangnya ada Ali Suud, berarti beliau ini masih keluarga kerajaan As-Saudiyah, Saudi.
Ya, keluarga kerajaan Saudi. Itu semuanya begitu. Jadi kalau di belakangnya ada Ali Saud, berarti keluarga kerajaan Arab Saudi. Ya, namanya adalah Sheikh Naif bin Mamduh bin Abdul Aziz Ali Saud. Baik. Kitab yang akan kita bahas rutin adalah kitab beliau yang berjudul Furasu Kasbis Sawab wa aksaru min mi'atin wa khamsin sababan fi dukhulil jannah birahmatillah. Rotok tawa memang judulnya. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terjemahan bebasnya buku seperti yang ada di tangan saya ini, sesuai judulnya tadi, yaitu 150 jalan menuju jannah, menuju surga. Judul aslinya ada di atasnya, Furasu Kasbis Sawab wa aksaru min mi'atin wa khamsin sababan fi dukhulil jannata birahmatillahi. Nah itu ya, itu kalau dibaca lengkapnya demikian. Baik, jadi isinya buku ini, isinya adalah amalan-amalan yang mendekatkan kita dengan surga. Isi buku ini cuman judul dalil, judul dalil, judul dalil. Tidak ada penjelasan, tidak ada. Jadi nanti tentunya ya saya akan sampaikan misalnya amalan nomor 1, judulnya apa, dalilnya di mana, lalu kita jelaskan nanti seperti itu. Jadi di sini ada 150 jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasuki surganya kelak di yaumil akhir dan yang kekal dan abadi. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas, saya tidak berbicara muqaddimah karena nanti terlalu panjang, kita lewati seputar surga ya. Jadi pembicaraan kita seputar surga kita lewati saja ya, karena ini termasuk muqaddimah. Langsung saja masuk yang nomor 1 ya. Amalan yang pertama, amalan yang pertama. Karena kalau saya lihat catatan saya berapa lama nggak ngisi di sini? 16 Oktober terakhir. 16 Oktober 2025. Berarti tinggal dihitung ya, berapa itu ya kira-kira? 8 bulan mungkin ya. Baik, kurang lebih ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, 7 atau 8 bulan kurang lebih. Maka kalau menurut catatan saya, selama saya memberikan kajian di Manarul Ilmi ini, saya pernah menyampaikan tentang seputar surga, termasuk tentang bidadari dan seterusnya. Makanya saya tidak perlu ulang lagi muqaddimahnya. Kita langsung masuk poin-poinnya. Yang nomor 1 yang akan kita bahas. Yang nomor 1 ya, yang akan kita bahas judulnya di dalam buku ini adalah yang pertama, keutamaan dan besarnya pahala tauhid. Keutamaan dan besarnya pahala tauhid. Ya. Keutamaan dan besarnya pahala tauhid. Salah satunya adalah dapat menghapus dosa-dosa. Jadi intinya orang kalau mentauhidkan Allah, maka pahalanya besar dan dapat menghapus dosa-dosa. Kami ulang judulnya, yang nomor 1 ini. Keutamaan dan besarnya pahala tauhid. Titik. Salah satunya adalah ia dapat menghapus dosa-dosa. Baik, sekarang kita lihat dalil yang ada di buku ini. Kalau saya intip sejenak, di buku ini ternyata disebutkan 5 dalil. 5 dalil di buku ini. Ya, 5 dalil. Saya bacakan semua ya, 5 dalil itu. Setelah itu nanti kita mencoba untuk menjelaskannya. 5 dalil. Dalil yang pertama, yang diusung, yang dinukil oleh muallif, oleh penulisnya. Dalil yang pertama adalah firman Allah, surat Al-An'am, surat nomor 6, Al-An'am, ayatnya 82. Kita dengarkan, Al-An'am itu surat nomor 6, ayatnya 82. Allah Ta'ala berfirman, Al-An'am ayat 82.
Kita dengarkan murotalnya. Allah berfirman, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ya silakan Ustaz. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik. Nah, orang-orang yang beriman mentauhidkan Allah dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesirikan. Lanjut. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya siapa saja mereka yang mentauhidkan Allah, maka Allah akan memberikan rasa aman. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau bertanya nih ya, kalau kita ingin sedikit berkelakar, berarti Ustadz, kalau ada sebuah negeri, tanda kutip, sebuah negeri manapun itu, di dalamnya terdapat gonjang ganjing, di dalamnya tidak aman, di dalamnya banyak sekali pertikaian, permusuhan, atau mungkin musibah-musibah yang gak kelar-kelar, berarti sebab utamanya syirik. Syirik yang membuat negeri itu tidak aman. Ayo, dalilnya di mana? Dalilnya di mana? Negeri itu kalau mentauhidkan Allah, penduduknya mentauhidkan Allah, penduduknya menjauhkan diri dari kesirikan, Allah akan jadikan negeri itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aman negeri itu, aman. Gak ada akan musibah. Asalkan penduduknya meninggalkan kesirikan loh ya, dan semua cabang-cabang kesirikan. Penduduknya semua mentauhidkan Allah. Itu kalau kita pengen tahu ayatnya, ini di luar tema ya, di luar konteks materi kita nih. Cuman saya ingin kembangkan dikit aja. Itu ada di surat An-Nur Bapak Ibu. Janji Allah itu. Surat nomor 24 An-Nur. Tapi ini bukan tambahan dalil loh ya. Bukan. Ini bukan, kita masih dalil yang pertama yang ada di buku ini, Al-An'am 82. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu, memperjelas, negeri itu kalau penduduknya menjauhkan diri dari kesirikan, negeri itu akan aman. Nah, saya ingin menjelaskan itu saja. Coba dibuka surat nomor 24 An-Nur, ya, surat 24 An-Nur, ayatnya itu Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-55. Ayatnya 55. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan An-Nur ayat 55. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'an wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Iya, dibantu Ustaz, silakan terjemah. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman. Apa janjinya Allah Ustaz bagi mereka yang beriman? Lanjut. Bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Terus. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Lanjutkan Ustaz. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Poinnya sekarang Ustaz, poinnya. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka. Setelah mereka dalam ketakutan, lanjut Ustaz. Setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Syaratnya apa Ustaz negeri itu? Silakan. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Berarti ini menunjukkan barang siapa yang mereka menyembah Allah, mentauhidkan Allah dan tidak melakukan perbuatan syirik, maka Allah akan buat aman sentosa
untuk mereka di negeri tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Baik, tapi syaratnya tadi ya harus mentauhidkan Allah. Baik, sekarang dalil nomor berapa? 2. Dalil yang kedua. Dalil yang kedua adalah dalil yang disebutkan di dalam riwayat Muslim. Nomor asli tapi ya, saya bacakan aja. Dalam Sahih Muslim, nomornya 30. Sahih Muslim, nomornya 30. Ya. Hadis riwayat Muslim, nomornya 30. Kita dengarkan hadisnya. Riwayat Muslim, nomornya 30. Nah, nih kami bacakan. Ya, bersumber dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Ia berkata, kita dengarkan perkataan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini sahabat Nabi yang mungkin sekilas saja ya, beliau ini masuk Islam usia 28 tahun dan wafatnya usia 33 tahun. Satu-satunya sahabat Nabi yang diutus oleh Nabi untuk berdakwah ke luar negeri itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Padahal Nabi punya sahabat senior, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali radhiyallahu anhu majma'in. Tetapi Nabi mengutus Mu'adz untuk berdakwah ke negeri Yaman. Makanya saat itu Yaman masuk Islam semua, yaitu atas hidayah dari Allah melalui tangan yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dikirim oleh Rasulullah untuk pergi ke negeri Yaman. Hanya Mu'adz, dan wafatnya sendiri. Wafatnya usia 33 tahun. 5 tahun di dalam Islam, tapi memberikan nilai terbaik di dalam Islam. Nah, itu ya. Baik. Sekarang kita dengarkan perkataan sahabat yang satu ini. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an berkata, "Kuntu ridfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Ya, himaran. Ya. Yuqalu lahu Ufair. Qala. Artinya, saya langsung per kalimat. Saya berada di boncengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keledai yang diberi nama Ufair. Jadi Nabi memiliki keledai diberi nama Ufair. Ya. Nabi itu punya kebiasaan semua dikasih nama. Bahkan pedang Nabi, baju Nabi, itu semua ada namanya. Kendaraan Nabi, ontanya Nabi, ada namanya. Mobil antum, motor antum juga dikasih nama. Ya, sekalipun sudah ada mereknya, saya nggak sebut nanti promo ya. Sekalipun ada mereknya dari pabrik, maka boleh. Misalnya karena warna motor itu atau mobil itu putih, kita kasih nama si putih. Waduh. Saya mau pakai si putih. Maksudnya mobilnya yang berwarna putih. Nah, itu ya. Jadi bukan nama merek mobilnya dari pabrik, tapi kita kasih nama sendiri atau nama-nama yang baik yang mengandung unsur doa. Nah, itu ya. Baik. Jadi kami ulang, dibonceng Mu'adz ini oleh Rasulullah, yang bonceng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian apa yang terjadi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz yang ada di belakang Nabi, "Ya Mu'adz, ya Mu'adz, tadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah." Hai Mu'adz, tahukah engkau apa itu haknya Allah yang harus dipenuhi oleh seorang hamba, dan apa haknya hamba yang akan dipenuhi oleh Allah? Haknya Allah apa? Haknya hamba apa? Jadi kita punya hak. Allah punya hak yang harus kita tunaikan. Panjenengan punya hak yang akan dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai kayak gitu Ustaz? Iya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an berkata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Jadi kalau dulu Nabi masih hidup ya jawabannya Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Karena sekarang Nabi sudah wafat, Nabi nggak ada. Kalau kita ditanya, maka kita nggak tahu. Ya jawabannya wallahu
A'lam, nggak pakai wa rasuluhu a'lam karena Rasul telah wafat, ya. Baik. Lalu kemudian Nabi menjawab, karena Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, ya. Maka Nabi mengatakan, fa inna qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna haqqallahi 'alal ibad ayya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Adapun haknya Allah yang harus dipenuhi oleh seorang hamba adalah mentauhidkan Allah, menyembah Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengan yang lain, tidak disekutukan. Sebenarnya Bapak Ibu, Allah itu gak minta banyak sama kita. Yang diminta oleh Allah itu cuma satu. Allah itu gak minta banyak, sehingga permintaan itu kan kita. Kita ini kan banyak permintaan. Allah gak banyak, mintanya satu. Tauhidkan aku, sembah aku, jangan syirik. Selesai itu aja. Ku masukkan kau dalam surgaku. Wis. Loh, cuman itu dok, kok masih banyak umatnya yang tercebur dalam dunia kesirikan. Na'udzubillah. Lalu kemudian berikutnya, nah ini, adapun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haqqul ibad 'ala Allahi azza wa jal alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan haknya seorang hamba yang akan dipenuhi oleh Allah adalah Allah tidak akan mengadab, Allah tidak akan memasukkan neraka kepada hambanya yang tidak melakukan perbuatan syirik. Jadi hambanya kalau tidak syirik, maka Allah tidak mungkin yaitu memasukkannya ke dalam neraka. Artinya orang kalau mentauhidkan Allah, tidak syirik, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Itu haknya hamba. Jadi ini menunjukkan kalau haknya Allah, Allah itu disembah, tidak dipersekutukan, tidak disekutukan. Sedangkan haknya kita yang akan dipenuhi oleh Allah, Allah tidak akan mengadab kita, menyiksa kita nanti di akhirat. Jika ada syaratnya, jika kita tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla, alias kalau kita mentauhidkan Allah, Allah masukkan kita ke dalam surganya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ. Itu dalil nomor 2. Dalil yang nomor 3. Dalil yang nomor 3 adalah dalil riwayat Muslim. Riwayat Muslim nomornya 28. Sahih Muslim nomornya 28. Nah, kita dengarkan dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Ustaz ada aplikasi? Tidak ada, baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini semua nomor-nomor asli ya, di kitab aslinya. Sahih Muslim nomor 28. Anda bacakan. Rasulullah bersabda, man qala, itu ya. Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa Abdullah wa bnu amati wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa annal jannata haqqa wa annan nara haqqa. Artinya, barang siapa yang mengucapkan, meyakini 5 hal ini, siapa yang memiliki 5 keyakinan ini. Apa itu 5 keyakinan itu? 1, orang yang mengucapkan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, hamba dan utusan Allah. Nomor 3, meyakini Isa itu hamba Allah, bukan Tuhan. Anaknya Maryam, bukan Tuhan. Itu nomor 3. Yang nomor 4, meyakini surga itu benar adanya. Surga sudah diciptakan, surga sudah diciptakan oleh Allah dan tidak akan pernah hancur. Dan sekarang kosong, gak ada penghuninya.
nunggu nanti yaumul hisab, tapi sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang kelima, meyakini eksistensi neraka. Neraka itu benar adanya, sudah ada, sudah diciptakan dan masih kosong, kekal, tidak akan hancur. Surga neraka tidak akan hancur. Siapa yang punya 5 keyakinan ini? Apa saja Bapak Ibu? Ringkas saja. 5 keyakinan tadi apa? Meyakini tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali siapa? Allah, dan tidak menyekutukannya. Nomor 2, meyakini Nabi Muhammad itu hamba dan utusan Allah. Nomor 3, Nabi Isa itu hamba Allah, bukan Tuhan, anaknya Maryam. Terus nomor 4, meyakini surga itu benar adanya. Nomor 5, meyakini neraka itu benar adanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal ma walam yadhkur min ayyi abwabil jannati samaniyati sya'a. Maka Nabi SAW bersabda, siapa yang memiliki 5 keyakinan ini, maka Allah akan memasukkannya dari 8 pintu surga mana saja yang dia inginkan. 8 pintu surga mana saja yang ia inginkan. Nah, itu ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasannya surga itu memiliki pintu dan jumlah pintunya 8. Siapa yang punya 5 keyakinan tadi, maka jaminannya bebas memilih. 8 pintu surga memanggil dia, dan dia bebas mau pilih ke pintu manapun. Dan mudah-mudahan orang tersebut kita semua yang ada di majelis ini. Sekarang dalil keempat. Tapi sembahyang Pak ya? Hah? Tapi sholat ya? Oh iya. Nah, kalau tidak sholat ya. Ya. Baik. Dalil keempat ya. Dalil keempat adalah dalil hadis riwayat Muslim. Karena di sini ada 5 dalil di buku ini, bab 1 ini, atau amalan nomor 1 ini. Dalil yang keempat adalah Sahih Muslim, nomornya 33. 33. Ya, saya bacakan. Bersumber dari sahabat Itban bin Malik radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Nah ini, saya langsung carikan langsung poinnya saja. Nah ini, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, la yashhadu ahadun an la ilaha illallah wa anna rasulullah fayadkhulan nar. Ya. Au tata'amahu, ya, au tata'amahu, artinya barang siapa seseorang yang bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah, ya, dan aku adalah utusan Allah, berarti 2 kalimat syahadat, maka dia tidak akan bisa masuk ke neraka, atau dia tidak akan pernah dimakan api neraka selama dia punya keyakinan tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ada ilah. Jadi la ilaha illallah itu jangan diartikan tidak ada Tuhan selain Allah ya, tetapi yang benar adalah tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah, dan meyakini Nabi Muhammad itu hamba dan utusan Allah, tidak mungkin masuk neraka atau jasadnya dimakan api neraka, mustahil. Nah, itu ya. Baik, jadi pentingnya tauhid ini, betapa pentingnya akidah, pelajaran tauhid. Lalu yang terakhir, yang nomor 5, dalil kelima. Dalil yang kelima adalah dalil yang riwayatnya riwayat Tirmidzi. Dalam kitab Sunan Tirmidzi, nomornya nomor 3540, 3540. Ya, saya bacakan hadis qudsi ini, hadis qudsi. Langsung tidak saya baca semua, langsung intinya saya bacakan. Dari Anas 3540, riwayat Tirmidzi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kita dengarkan,
Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Jadi kalau ada Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, berarti hadis qudsi. Nama lainnya hadis Rabbani atau hadis ilahi. Bedanya sama Al-Quran apa? Bedanya sama-sama firman Allah, Al-Quran firman Allah, hadis qudsi juga firman Allah. Bedanya adalah satu, perbedaannya Quran sama hadis qudsi. Perbedaannya orang membaca Al-Quran dapat pahala meskipun tidak diamalkan. Diwacotok gak diamalno, dapat pahala. Satu huruf berapa pahala? 10. Alif lam mim berapa huruf? 3. Berarti dapat berapa pahala? 30. Tetapi membaca hadis qudsi gak dapat pahala. Kapan dapat pahalanya? Kalau hadis qudsi ini, jika isinya kita amalkan dalam kehidupan, baru kita dapat pahala. Jadi kalau diwacotok hadis qudsi gak dapat pahala. Tapi kalau diamalkan isinya dapat. Kalau Quran meskipun gak diamalkan, misalnya ayat tentang poligami, dibaca doa ini, An-Nisa ayat 3 dibolaan-balan, tetap dapat pahala. Meskipun tidak diamalkan. Kalau diamalkan tambah. Ya, baik, kita lanjutkan. Biar nggak tidur ini, biar nggak tidur. Ya, jamnya sudah jam 8 soalnya. Ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi ini menunjukkan satu perbedaan. Dua, orang sholat membaca Al-Quran, orang sholat tidak membaca hadis qudsi. Sholat itu baca Al-Quran, sholat tidak baca hadis qudsi. Nomor 3, kalau Al-Quran lafadz dan maknanya dari Allah, lafadznya sama maknanya itu dari Allah, redaksinya lafadznya itu dari Allah, mutawatir. Ya. Sedangkan kalau hadis qudsi beda. Maknanya, redaksinya, maknanya itu dari Allah, lafadznya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya adalah Nabi itu meriwayatkan langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya selalu kita dengarkan Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, langsung diriwayatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, baik. Terus kalau Al-Quran mutawatir. Jadi tidak ada Al-Quran itu dhaif, itu tidak ada, mutawatir. Sedangkan kalau hadis qudsi selama masih dinamakan hadis, maka ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Banyak hadis qudsi yang palsu. Firman Allah hadis qudsi tapi palsu, banyak. Selama masih disebut hadis, tanda kutip, ada yang dhaif, ada yang mursal, ada yang palsu, maudhu dan seterusnya, ya. Tapi kalau Al-Quran tidak ada. Al-Quran dhaif, Al-Quran maudhu, nggak ada. Mutawatir langsung dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Sekarang saya akan bacakan isi hadis qudsinya. Saya ringkas yang bagian akhirnya saja sesuai materi kita. Allah berfirman, ya bani Adam. Selalu gayanya begini kalau hadis qudsi itu. Diawali gitu. Ya bani Adam. Seperti kemarin kami menyampaikan materi di Pondok Chandra, itu ada hadis qudsi yang mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, aku ini sakit. Ya, aku ini sakit. Kenapa engkau tidak menjengukku? Lalu nanti manusia di hari kiamat bertanya, bagaimana kami harus menjengukmu sedangkan engkau Rabb semesta alam? Lalu dijawab oleh Allah, bukankah si fulan sakit? Kenapa engkau tidak menjenguknya? Padahal jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapatiku, aku ada di sisinya. Berarti orang kalau besuk, jenguk orang sakit, itu proses metode mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita ini pengen dekat sama Allah, bukan hanya sholat, sukanya bagi wong loro. Karena di situ Allah. Ya. Dan seterusnya. Kenapa kau tidak menjengukku? Bagaimana menjengukmu? Ya, wong engkau roh, bukankah si fulan sakit? Kenapa engkau gak jenguk? Termasuk ini. Ya bani Adam, wahai anak Adam, selalu gitu bahasanya. Innaka lau ataitani biqurabil ard khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Artinya, wahai anak Adam, jika nanti di hari kiamat engkau mendatangiku
Dan kau tidak pernah melakukan kesirikan sedikit pun semasa hidupmu. Jadi selama kau hidup di dunia, syirik sedikit aja tidak pernah. Mendatangiku nanti di hari kiamat, niscaya aku akan datangi. Oh sebentar. Wahai anak Adam, jika engkau nanti di hari kiamat mendatangiku dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi. Nah itu. Dosa-dosa sepenuh bumi. Saking akeh dosa. Sampai bumi ini full sama dosanya. Dan kau tidak pernah menyekutukanku semasa hidupmu. Maka akan aku datangi engkau dengan membawa sepenuh ampunan sebesar bumi itu juga. Aku bebas nol berarti kosong, diampuni oleh Allah. Makanya orang kalau mentauhidkan Allah otomatis luntur dosanya, asal jangan syirik. Ini menunjukkan keutamaan daripada dan besarnya pahala tauhid. Bahkan salah satunya dapat menghapus apa tadi? Dosa. Sekarang penjelasannya. Nah penjelasannya Bapak Ibu sekalian, kami sebutkan ada 3 saja. Mohon maaf kok 3, ada 4. Ada 4. Pelajarannya ada 4. Tapi lumayan agak panjang-panjang ini ya. Ada 4 pelajaran. 1 pelajarannya. Apa perbedaan akidah dengan tauhid? Seringkali kita mendengar ada akidah, ada tauhid. Kadang kita ngomongnya, insya Allah besok taklim, kajian bersama Ustadz Naji Iksan Hafizahullah Ta'ala, pembahasannya tentang tauhid. Nanti ada Ustadz yang lain, insya Allah nanti materinya kitab akidah. Ini yang satu tauhid, ini yang satu akidah. Apa bedanya? Itu nomor 1 nanti yang kita bahas. Apa perbedaan antara akidah dan tauhid? Itu nomor 1. Nomor 2, tingkatan-tingkatan manusia di akhirat. Tingkatan-tingkatan manusia di akhirat. Wah, ada tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatan manusia di akhirat. Yang nomor 3, kenapa harus belajar tauhid? Didik belajar tauhid. Nanti taklim di sana, ya. Kemanuan tauhid. Ketemu manarul ilmi tauhid. Ngaji di masjid yang lain tauhid lagi. Ya, tauhid terus apa? Ndak ada materi yang lain itu. Apa ndak ada? Seperti itu. Apa kentean materi? Enggak. Terus kenapa? Kok belajar tauhid ini kenapa? Terus tauhid. Apa ndak jenuh? Apa ndak bosan? Nah nanti kita akan bahas. Apa alasannya kok belajar tauhid? Kenapa kok tauhid terus? Itu nomor berapa tadi? 3. Kecepatan ya? Nomor 1 perbedaan akidah dan tauhid. Nomor 2 tingkatan manusia di akhirat. Nomor 3 kenapa harus belajar tauhid. Yang nomor 4 syafaat Nabi. Syafaat Nabi juga berlaku untuk dosa besar. Syafaat Nabi juga berlaku bagi pelaku dosa besar selain syirik. Selain syirik. Syafaat Nabi. Nabi ngasih syafaat. Pelaku dosa besar dikasih syafaat. Orang berzina, makan riba, durhaka, kurang ajar dengan orang tua, maka nanti di akhirat tetap dikasih syafaat sama Nabi. Ya, selain syirik yang gak dapat syafaat, selain syirik, seluruh pelaku dosa besar oleh syafaat, kecuali 1 dong, syirik. Ya, ini yang nomor 4 ini untuk membantah kelompok Khawarij. Mereka bermudah-mudahan mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi kelompok Khawarij itu orang berzina dikafirkan, orang mencuri kafir, orang makan riba kafir, anak durhaka kafir, orang judi online kafir, semua kafir. Itu Khawarij. Kalau Ahlussunnah tidak, Ahlussunnati wal Jamaah, dia memang bukan orang beriman. Masa orang beriman main judi, masa orang beriman berzina, tapi dia masih Islam. Islamnya ada ndak orang habis Jumatan nyolong sandal? Ada ndak? Ketika Jumatan baca syahadat tidak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lawang adzan Jumat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Niru kan? Tapi mari Jumatan nyolong motor. Apakah kafir? Enggak. Tapi muslim, bukan wong iman. Tapi kalau dia sudah tidak sholat, bahkan mengingkari kewajiban sholat, sholat itu tidak wajib, sholat itu untuk orang Arab. Saya bukan orang Arab, langsung kafir, keluar Islam, langsung kafir tambah saja. Jadi dia, makanya ada muslim, mukmin, muksin, Islam, iman, ihsan. Orangnya muslim, mukmin, muksin.
Jangan gegabah, suka menvonis titik-titik ini kafir, kafir. Yang pelaku dosa besar, Khawarij ini. Ya. Kalau Ahlussunnah tidak, mereka memang betul bukan orang beriman, tapi masih muslim. Banyak tidak KTP Islam baca syahadat berbuat zina. Banyak. Ya. Apakah kafir? Enggak. Lalu mari zina dia sholat, ya tobat. Tapi mana dilakukan lagi? Nah, ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang nomor 1 dulu. Apa perbedaan akidah dan tauhid? Simpel aja Bapak Ibu. Jadi intinya akidah itu lebih luas daripada tauhid. Orang belajar akidah itu lebih luas ketimbang belajar tauhid. Lo maksudnya gini Bapak Ibu. Orang itu kalau belajar tauhid, Anda perhatikan, setiap orang yang ngaji kitab tauhid itu yang dipelajari cuma 3 dong. Hanya 3. Ya, hanya 3. Tidak lebih dari 3. Orang belajar tauhid yang dipelajari cuman 3. Apa itu? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu yang menjadi kekhususan bagi Allah. Ya wis itu. Tapi kalau akidah, oh enggak. Akidah itu mempelajari rukun Islam, akidah mempelajari rukun iman. Itu dibahas, termasuk tentang kelompok-kelompok aliran-aliran sesat. Itu dipelajari, itu masalah akidah, masalah sunnah, masalah bid'ah, semuanya. Termasuk perkara-perkara yang nanti terjadi di hari kiamat. Masalah telaga Al-Kausar, terus surga, neraka, bidadari, malaikat. Itu semua akidah. Akidah. Jadi akidah itu cakupannya lebih lebar, lebih luas. Tapi kalau tauhid ya cuma 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya, RUA, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Rububiyah itu meyakini bahwasannya hanya Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, memberi rizki, pemilik alam raya, menghidupkan dan mematikan, yaitu rububiyah. Dan insya Allah rububiyah, wong kafir paham rububiyah. Karena orang kafir di luar sana, kalau kita tanya siapa yang menciptakan langit, Allah. Iya, Allah. Allah. Tahu mereka tahu. Siapa yang menciptakan lautan beserta isinya, Allah. Kalau yang golongan abangan, Gusti Allah. Iya. Ya, siapa yang menciptakan, yang bisa menghidupkan, mematikan, ngei rezeki, ngasih rezeki, Gusti Allah. Allah itu orang Kristen, Yahudi, apapun Allah. Jadi kalau rububiyah semuanya paham. Tapi begitu menginjak uluhiyah, apa itu uluhiyah? Meyakini bahwasannya satu-satunya yang harus kita ibadahi tidak kepada yang lain, hanya kepada Allah saja. Lah ini yang tidak ada. Ini nggak ada. Ya. Satu-satunya zat yang harus kita ibadahi, ya, hanya Allah semata, tidak kepada yang lain. Nah, jadi yang nomor 2 ini membongkar kedoknya mereka. Ya. Kan ada di luar sana mereka yang nggak senang pembagian tauhid ini. Mereka beranggapan pembagian tauhid ini bid'ah. Ya, bahkan ini termasuk trinitas, kayak orang kafir aja Tuhan 3. Masa ada rububiyah? Sebenarnya Tuhan tetap satu. Kenapa kok dibeda-bedakan begini? Untuk mengungkap kejahatan mereka. Sebab maaf ya, masih banyak di luar sana Muslim kok mendua. Muslim tapi mendua. Saya kalau ngomong begini jangan konotasinya yang aneh-aneh, jangan. Kok mendua ini dipikir nanti ya gitu, bukan ya. Maksud saya Muslim kok mendua itu adalah ketika dia sholat, Allahu Akbar, dia baca surat Al-Fatihah, lalu sampai di ayat apa ini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Ingat ya, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Tapi anehnya setelah sholat, setelah salam, pergi ke dukun, pergi ke kuburan wali-wali, minta untuk dijadikan sebagai wasilah, pergi ngalap berkah ke tempat-tempat yang dikeramatkan, kirim sesaji. Itu namanya Muslim kok
Mendua. Yaitu untuk mengungkap itu tauhid uluhiyah, itu mengungkap ini perbuatan mereka. Makanya mereka nggak senang. Dan Bapak Ibu bisa pastikan pelajaran tauhid saudara-saudara kita di luar kita sana, kalau belajar tauhid itu hanya bahas rububiyah. Sinten sederek-sederek yang menciptakan langit bumi, Allah. Cuman itu, tidak sampai pada keuluhiyahnya. Jangan ke kuburan, jangan menjadikan orang soleh yang telah wafat sebagai media wasilah tawassul agar doa kita. Ada bahasan itu? Ada. Mereka nggak berani nyentuh. Ulah bongkar aibnya. Iya. Bongkar. Makanya Ahlussunnati wal Jamaah termasuk teman-teman Salafi itu paling getol masalah ini. Makanya dibagi 3 untuk ngungkap mereka, isi hati mereka. Itu rububiyah. Nek rububiyah langit yang menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, wong kafir ngerti. Iya. Ngerti. Kalau nomor 2 kamu tidak melakukannya. Apalagi nomor 3 tauhid asma wa sifat, nama-nama Allah. Bahkan mereka mengingkari nama-nama Allah hanya yang diakui 20 sifat itu ya. Ya, apa itu? Gimana lagunya itu kalau di Mesir itu? Wujud kita muhalafatul lil hawadisi. Gitu ya. Qiyamu binasi. 20. Hanya itu. Yang lain, wih, hati-hati. Ahlussunnati wal Jamaah menetapkan semua nama-nama Allah itu wajib kita imani. Hati-hati loh, ya. Makanya pentingnya belajar tauhid. Jadi tahu perbedaannya akidah dengan tauhid, tahu? Akidah sama tauhid mana lebih luas? Akidah. Kalau tauhid cuma apa yang dibahas? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Barakallahu fiik. Baik, sekarang nomor 2, tingkatan manusia di akhirat. Ada 4. Ada 4 tingkatan manusia di akhirat. Ada 4 tingkatan manusia di akhirat. Yang pertama, ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Mudah-mudahan kita semua masuk di sini. Jumlahnya terbatas 70.000. Ya, tapi sekalipun 70.000, Nabi sudah minta tambahan. Dalilnya ada di dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir. Itu ada. Jadi Nabi minta tambahan sama Allah dikabulkan. Berapa tambahannya? Jadi setiap 1000-nya kan 70.000. Ya, setiap 1000-nya ada 70.000 lagi. 70.000 berarti sebanyak 70 kali. Yang 70.000 ini di bawahnya setiap 1000-nya 70.000. Yang ini setiap 1000-nya 70.000. Insya Allah katut lah. Ya, amin. Nek sembahyang. Oke, sudah. Ya, mudah-mudahan katut lah. Ya. Jadi masuk surganya bi ghairi hisab wala, tanpa dihisab, tanpa diadab. Nomor 2, nanti dalilnya setelah saya sebutkan semua. Nomor 2, masuk surga tapi harus melalui proses hisab lebih dahulu. Masuk surga tapi diaudit dulu, diproses hisab dulu, diperiksa. Iya. Jadi belum masuk neraka. Hanya dihisab, ternyata kebajikannya lebih berat daripada keburukannya, masuk surga. Tapi dicek dulu. Kalau tadi enggak, nomor 1, enggak pakai dicek, enggak pakai diadab, langsung masuk. Oh, keren ini. Ya, seperti itu. Yang nomor 2, sebentar, diperiksa dulu, ya. Diperiksa, diaudit dulu, tapi tetap masuk surga. Enggak ngincipin neraka, ngincipin. Cuman lama, proses hisabnya lama. 1 hari itu ukuran akhirat sama dengan ukuran dunia 1000 tahun. Itu surat Al-Hajj itu ya, ayat 47 kalau nggak salah. Coba Ustaz, dibuka Ustaz, minta tolong. Ya, surat Al-Hajj, surat nomor 22. Al-Hajj. Hah? Ya, coba sebentar. 47. Ya, ingat. Surat 22 ayatnya 47. Ya, kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, Al-Hajj ayat 47. Allah berfirman, وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. silakan. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad Ya.
agar azab itu disegerakan. Belum poinnya, lanjut. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya, dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Baik, kita hitung sekarang. 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Berarti kalau gitu, kalau kepingin tahu 1 jam di akhirat berapa tahun, maka ya tinggal dibagi. 1 hari di akhirat, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Berarti kalau 1 hari kan 24 jam. 24 jam di akhirat itu 1000 tahun dunia. Sekarang dibagi supaya ketemu sajame pirang tahun. 1000 dibagi 24, ketemu angka berapa ini? 41,6 tahun kalau nggak salah. Jadi sajam di akhirat itu 41,6 tahun. Kalau ada orang meninggal umur 63 tahun kayak Nabi, berarti tinggal di dunia pirang jam? Ya, berarti tinggal dibagi aja. Yang 1 jamnya tadi berapa tahun? 1 jam 41,6 dibagi 2 supaya ketemu setengah jaman. Berarti 20,8. Nah sekarang ditambah 1 jam 41,6 ditambah setengah jam 20,8. Ketemu angka 62 tahun lebih sedikit. Berarti orang meninggal umur 63 hidup di dunia 1 jam setengah. Pengajian kita start jam 7 selesai setengah 9. Seperti itulah Anda hidup di dunia 1 jam setengah. Tidak lama. Waktu yang singkat ini menentukan nasib kita nanti di hari kiamat. Waktu yang pendek ini 1 jam setengah menentukan nasib Anda nanti di hari kiamat. Maka jangan main-main dengan umur ini. Sudah bukan waktunya lagi untuk melakukan perbuatan hal-hal yang sia-sia. Sudah bukan waktunya lagi jalan-jalan, ya. Seperti itu ke taman safari, taman mini, taman Bungkul, ya. Mending ke taman surga. Mana taman surga? Manarul Ilmi. Sekali-sekali enggak apa-apa. Ini gak ada sekali-sekali. Kulino nanti. Gak ada tawar-menawar, gak ada. Ya. Seperti itu, ngapain? Gak ada manfaatnya. Ya. Rugi. Giling. Sama ngaji standar. Tapi memang kalau orang sudah sepuh begitu, senangannya kepingin. Iya. Padahal healing yang sesungguhnya itu adalah datang ke pengajian bersama istri. Semuanya Itulah diajak. healing yang sesungguhnya. Semuanya diajak. Oh iya. Istilah gak usah bahas itu. Nanti tak jak kabeh sampean kaget gitu. Ya, ini bongkar perkara ya. Sekarang nomor berapa sekarang? Nomor 2. Hah? 3. Yang ketiga. Jadi yang pertama, masuk surganya apa tadi? Tanpa hisab, tanpa adab. Yang kedua, masuk surga dihisab lebih dahulu, diperiksa, baru masuk surga. Jadi diperiksa catatan amalnya. Nomor 3, lah ini naudzubillah. Masuk surga namun harus merasakan azab api neraka. Harus mencicipi bentuk keadilannya Allah di akhirat, neraka. Ya dibakar dulu, tapi dia tidak kekal. Dia tidak termasuk penduduk permanen. Dia bukan penduduk abadi. Dia masih layak mendapatkan kesempatan, yaitu surganya Allah Azza wa Jalla. Lah berapa lama mampir nerakanya? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Tuh itu ya. Lah yang nomor 4, naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Tingkatan yang keempat, masuk neraka khalidina fiha abadan. Penduduk permanen kekal abadi selamanya. Mustahil masuk surga, mustahil, permanen. Kafir syirik. Ya, sekarang kita masuk yang nomor 1 tadi. Apa tadi nomor 1? Masuk surga tanpa hisab dan adab. Mana dalilnya? Silakan Bapak Ibu bisa tulis, bisa tidak, atau diingat. Sahih Bukhari. Nomor aslinya 5705. 5705 Sahih Bukhari. Intinya ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ciri-ciri mereka, 1, la yastarqun, tidak pernah minta diruqyah.
Itu cirinya, nggak pernah minta diruqyah. Jadi ini yang pertama. Ustadz tidak boleh tahu Ustadz minta diruqyah, boleh, tidak berdosa. Anda memanggil Ustadz juru ruqyah itu tidak dosa, cuman Anda kehilangan kesempatan masuk daftar 70 ribu. Karena Anda sudah minta sama si Ustadz, Ustadz tolong ruqyah aku Ustadz, om aku ruqyah Ustadz. Koyoke kok duitku hilang terus Ustadz. Lah yang pegang ATM siapa? Istri ya tolong telepon dulu. Ternyata uang di rekeningnya itu hilang semua. Yang megang ATM-nya ternyata anaknya misalnya ya. Jangan istri ya. Ya di sini soleh semua. Jadi itu tadi la yastarqun, tidak minta diruqyah. Yang kedua cirinya wala yaktawun, tidak pernah melakukan pengobatan cos besi panas. Jadi orang dulu kalau luka untuk menghentikan pendarahan itu pedang dipanaskan lalu dinyos untuk menghentikan, dan itu sudah diharamkan oleh Rasulullah SAW. Ustadz ngilangkan tato pakai laser nggak masuk, tidak termasuk pengobatan khitan laser nggak termasuk itu murni luka terus dinyos. Nah, itu ya, dan itu tidak boleh. Nomor 3, wala yatatoyyarun, tidak melakukan tatoyur, sikap pesimistis, anggapan sial. Kejatuhan cicak katanya pertanda sial. Mau keluar rumah ada ular lewat ternyata katanya pertanda sial. Nabrak kucing pertanda sial. Sehingga kalau tidak pengen sial maka kendaraannya harus disiram dengan air kembang. Ini semua tatoyur semua, syirik semua. Ya, tangan kiri gatalan terus katanya. Ya, mata kiri cedutan terus katanya. Macam-macam. Ya, nah ini tatoyur hati-hati ya. Jadi tinggalkan yang seperti ini, tinggalkan. Terus yang nomor 4 lah, intinya itu di nomor 4 intinya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah. Makanya ada pintu surga itu namanya pintu surga, pintu babur radin, pintunya orang yang ridha, atau babul aiman, pintunya orang yang tawakal. Ya ini, pintu tawakal itu pintu al-aiman, yaitu 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab masuk dari pintu itu. Jadi mereka bertawakal. Maksudnya tawakal tidak minta juru ruqyah didatangkan, tidak melakukan pengobatan terus kemudian tidak melakukan tatoyur. Hidupnya semuanya diserahkan kepada Allah, tawakal. Nah, itu ya. Baik, yang nomor 2, masuk surga tapi dihisab dulu. Mana dalilnya? Ustadz minta tolong surat nomor 84 Al-Insyiqaq. Surat 84 Al-Insyiqaq. Ayatnya ayat yang ke Al-Insyiqaq ayat yang ke-7 dan 8. 7 dan 8. Fa amma man utiya kitabahu. Kita dengarkan. Surat nomor 84 ayat 7 dan 8. Allah berfirman. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Nah, silakan Ustaz. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, lanjut, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Terus, jadi itu pemeriksaan yang mudah, dihisab. Makanya ada doa yang Nabi ajarkan kepada kita, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Itu boleh dibaca ketika sujud dalam sholat, atau ketika tahiyat akhir sebelum salam, boleh. Dan itu diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma hasibni hisaban yasira. Mudahkan hisabku ya Allah, jangan dipersulit. Nah itu ya. Saya tambahkan lagi dalil. Kalau nanti ada hari penghisaban, ayo coba ditebak. Yang bisa surat ini surat apa, ayat berapa, berangkat umroh. Mantap. Dengan catatan sudah terdaftar di travel. Allah berfirman. Suratnya kita dengarkan ya, ayatnya ya. Insya Allah familiar. Allah berfirman surat apa? Yang penting ayatnya, ayat berapa? Allah berfirman. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum.
Jumatan biasa metu ayat ini. Ya. Surat apa? Al-Ghasyiyah ayatnya 25 dan 26 ayat terakhir. Ya, silakan Ustaz baca surat. Ya, silakan. Sungguh kepada kamilah mereka kembali. Lanjut. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Baik, summa inna alaina hisabahum, hisab. Ya. Sekarang yang nomor 3, naudzubillah min dzalik. Masuk surga tapi harus merasakan api neraka. Panas. Ya, berapa lamanya di neraka wallahu a'lam wa bishawab. Yang jelas ya yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi tetap harus melewati neraka dia untuk membakar dosa-dosanya yang pernah ia lakukan. Itu sebagai bentuk keadilannya Allah Azza wa Jalla. Lawan dia suka dolimi orang, ambil tonggo jahat, ya, suka ganggu tetangga, ya, kucingnya itu loh, suka apa itu? Kotorannya ke tetangga, saking akeh kucing. Ya, sampai tetangganya merasa tidak nyaman. Hati-hati loh. Itu doanya orang yang terdolimi itu mustajab loh. Hati-hati, jangan sampai bikin orang nggak nyaman, ya. Oleh karena itu maka ya ini bentuk keadilannya. Rasakan ini azabku. Tapi nanti kau tetap masuk surga. Dicuci dulu dosanya, dicuci. Nah, berarti ada Ustaz ya. Katanya wong Islam itu mesti surga. Oh iya, tapi tingkatannya tadi ada yang langsung plung gak pakai adab, ada yang diperiksa dulu, ada ngicipi dhisik. Ya ini. Oh ternyata ada ya orang Islam itu mampir ke neraka dulu. Ada. Lah ini buktinya. Sahih Muslim. Nomornya adalah nomor Sahih Muslim 193. Muslim nomor 193. Ya. Sahih Muslim nomornya 193. Saya carikan ini ya. Minta tolong nanti Ustadz yang membacakannya 193. Nah ini 193 Sahih Muslim. Nah silakan Ustadz bisa dibantu ini yang sudah kami download aplikasi ensiklopedia hadisnya. Ya. Silakan. Anas bin Malik. Tafadhol. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, silakan Ustaz. Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, silakan Ustaz. Akan keluar dari neraka. Akan keluar dari neraka. Siapa Ustaz? Orang-orang yang mengucapkan La ilaha illahu. Jadi rupanya la ilaha illallah. Rupanya di dunia dia baca la ilaha illallah. Ya, cuman level la ilaha illallahnya. Silakan Ustaz, silakan. Yang di hatinya terdapat kebaikan seberat gandum. Baik. Jadi ternyata di dunia dia itu suka baca syahadat. Bahkan zikirnya la ilaha illallah. Dia baca itu. Tetapi kadar imannya cuman seberat biji gandum. Kenapa kok seberat itu? Saking akene dosa sampai menipiskan, sampai mengurangi kadar imannya. Berarti kalau gitu iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa. Al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bit ta'ah wa yankus bil maksiyah. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Iman bertambah karena ketaatan kita kepada Allah. Dan iman bisa drop berkurang karena dosa, maksiat yang kita lakukan. Itu menipiskan iman, tapi tidak hilang. Imannya tidak hilang selama bukan syirik. Ya, jadi dia la ilaha illallah, la ilaha asyhadu an la ilaha illallah, tapi makan riba, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, tapi berzina, tapi durhaka sama orang tua, tapi mencuri dan seterusnya. Imannya terus berkurang, tapi tidak hilang. Makanya keluar dari neraka, level imannya seberat biji gandum. Loh, berarti muslim tapi ngincipi dulu neraka. Ini. Ya, lanjut Ustaz, teruskan kelanjutannya, silakan. Kemudian keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Meskipun level imannya Ustaz, levelnya yang di hatinya terdapat kebaikan seberat jemawut. Baik, apa jemawut itu ya? Apa itu? Yang lebih kecil, Cuat. makanya buruk ya, betul ya? Itu ya? Itu namanya jemawut. Saya nggak tahu soalnya. Oh itu ya? Berarti lebih kecil daripada biji gandum. Yang seperti makanan labet biasanya. Oh itu ya? Itu level iman segitu tetap keluar.
Kenapa saking ciliknya? Saking banyaknya apa tadi? Maksiat, dosa. Ya, seperti itu. Lah terus Ustaz lanjutkan. Terakhir, Kemudian akan keluar dari neraka keluar lagi dari neraka. Siapa kelompok ketiga ini? orang yang mengucapkan la ilaha illallah, Meskipun level iman dalam hatinya, yang silakan. di hatinya terdapat kebaikan seberat biji jagung. Biji jagung. Iya, ini menunjukkan kepada kita bahkan ada riwayat meskipun seberat debu. Debu ini dipegang nggak ada rasanya, maka tetap keluar dari neraka. Asalkan tidak melakukan perbuatan apa tadi? Syirik. Syirik itu ngentekno sudah selesai, hilang sudah imannya. Syirik ini. Tapi kalau masih maksiat yang lain, saya kasih lagi sebuah hadis berita gembira. Ya, berita gembira. Coba dibuka Sahih Muslim. Saya carikan Ustaz. Apa? Sahih Muslim nomornya 94. Sahih Muslim nomor 94. Ya. Sahih Muslim nomornya nomor 94. Ya. Kita dengarkan ini. Nah, ini ya. Ini sampai di sini. Abu Dzar radhiyallahu an dia berkata, nah ini sampai di sini. Ya, jadi mulai dari sini Ustaz. Maka beliau pun bersabda. Ya, itu dari Abu Dzar. Saya bacakan karena itu hadisnya panjang. Kita langsung ringkas saja. Abu Dzar radhiyallahu berkata, lanjut Ustaz, maka Rasulullah SAW. Maka beliau pun bersabda, Silakan, ayo. itu adalah Jibril. Wahai Abu Dzar, itu adalah Jibril. Terus, Dia datang kepadaku. terus, Jibril berkata, ya, siapa saja di antara umatmu yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, lanjut, niscaya dia masuk surga. lanjut. Apa kata Abu Dzar? Nabi SAW bertanya, Ya. sekalipun dia Loh, berzina, bukan Nabi yang tanya, Abu Dzar itu. Abu Dzar bertanya, aku bertanya. Silakan. Apa pertanyaan Abu Dzar? sekalipun dia berzina dan mencuri, Oh ya, Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril. Yang tanya Rasulullah, wahai Jibril, sekalipun umatku itu zina sama mencuri, apakah tetap masuk surga? Lanjut Ustaz, apa kata malaikat Jibril? Jibril menjawab, Silakan. ya, Ya. sekalipun dia berzina dan mencuri. Ojo dadi patokan tapi ini ya. Ya, ada. Kamu sing penting ojo sirik. Jangan loh. Jangan loh, kita nggak tahu umur kita loh. Innamal a'malu Innamal a'malu bi khawatimiha. Setiap amal itu tergantung pada pada akhirnya. Kita nggak tahu kapan kita wafat. Jangan-jangan pas melakukan itu. Naudzubillah. Niat ini repot ini. Sementing niati Ustaz lah repot. Ya. Jadi katanya malaikat Jibril berita gembira dari Allah. Siapa saja Muhammad dari umatmu yang mati asalkan tidak syirik masuk surga. Nabi sampai mempertegas, meskipun umatku berzina sama mencuri, ya meskipun, tapi prosesnya ngincipi di sini. Ya, ngincipi di mana tadi? Neraka. Paham sampai di sini? Itu kelompok nomor berapa? 3, nomor 4 sekarang. Kelompok nomor 4 adalah masuk neraka dan kekal abadi, penduduk permanen abadi. Ya, nah, siapa penduduk permanen ini? Ada 3 golongan, tidak lebih dari 3, cuman 3 golongan saja. Siapa mereka? 1 orang kafir, 2 orang musyrik pelaku syirik kekal dalam neraka. Mana dalilnya? Nomor 1 sama nomor 2. Sekalian aja nomor 3 dulu, nanti dalilnya nyusul. Nomor 1 kafir, nomor 2 musyrik, nomor 3 munafik dalam kurung i'tiqad. I'tiqad. Sebab munafik itu ada yang i'tiqad, ada yang amali. I'tiqad itu keyakinan. Kalau amali itu perbuatan. Ustaz bisa ngasih contoh. Yang amali itu apa? Yang amali. Kalau yang amali itu adalah amal perbuatan. Contoh, ndak Jumatan 3 kali itu munafik. Tapi ndak masuk di sini, ndak. Termasuk wanita yang suka menggugat cerai suaminya. Dikit-dikit nek tukaran jauh cerai. Itu munafikot, wanita munafik. Tapi ndak masuk di sini tadi. Enggak, karena itu amali. Termasuk wanita yang tabarruj, al-mutabarrijat.
suka menampakkan perhiasannya kepada laki-laki bukan mahram. Gelangnya, cincinnya diperlihatkan. Ya, seperti mau nulis saja. Cering. Kayak gini dulu. Gitu ya. Yang kayak gini ini munafikot. Ya, tapi bukan i'tikot, tapi amali. Yang i'tikot ini yang bahaya. I'tikot ini keluar Islam, murtad tanpa sadar, kafir tanpa sadar. Siapa i'tikot ini? Oh, munafik i'tikot ini salah satu contohnya adalah yaitu mengingkari sebagian atau semua ajarannya Rasulullah SAW. Mengingkari tentang sunnahnya jenggot, mengingkari tentang celana cingkrang, hadisnya riwayat Bukhari diingkari, dan seterusnya. Semuanya diingkari. Ya, mengingkari semuanya sudah pokoknya, termasuk juga suka mencibir, mengolok-olok sunnah Nabi SAW. Apa yang gak diolok-olok? Semuanya diolok-olok. Malaikat mungkar nakir, ya penanya kubur dijadikan bahan ledekan, semuanya. Maka ini munafik i'tikot ini. I'tikot. Keluar dari Islam. Sebenarnya ya. Baik, hati-hati. Yang model kayak gini banyak apa sedikit? Banyak. Ya, banyak sekali ya. KTP-nya Islam, matinya dimandikan secara Islam, tapi di sisi Allah dia bukan muslim, murtad tanpa sadar. Ya, makanya ada pembahasan kitab. Silakan kalau ada majelis taklim bahas kitab ini panjenengan datang. Nama kitab yang dibahas Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Ada 10 pembatalnya. Nah, silakan nanti dipelajari ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang nomor 1 tadi apa? Kafir. Nomor 2 apa? Musyrik. Nomor 1 sama nomor 2 kita kasih dalil. Surat, nah coba ini ditebak lagi. Ya, ditebak, masa nggak bisa? Ditebak lagi, surat apa ini? Ya, suratnya, sama yang penting itu adalah ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. kok tahu aku ya surat itu? Tahu kerungu ya. Surat apa? Al-Bayyinah, surat 98, ayatnya ayat 6. Coba artinya Ustaz. Sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab, yaitu Yahudi Nasrani, terus, dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Bagaimana nasibnya di neraka jahanam Ustaz, kafir dan musyrik? Silakan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Terus mereka divonis apa Ustaz? Mereka itulah adalah sejahat-jahat makhluk. Duh. Sekarang yang nomor 3 munafik. Di mana munafik ini kekal dalam neraka? Dalilnya surat nomor 9 At-Taubah ayatnya 68. 9 ayat 68. Surat 9 ayat 68. Allah Ta'ala berfirman, wa'adallah, kita dengarkan. Wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum 'adzabun muqim. 5 langsung. Ya, 5 bertubi-tubi Allah berikan untuk orang kafir dan orang munafik. Silakan Ustaz. Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Selain munafik dan orang-orang kafir. Apa itu ancamannya Ustaz? 1. Dengan neraka jahanam. Nomor 2. Mereka kekal di dalamnya. Nomor 3. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Nomor 4. Allah melaknat mereka. Nomor 5. Dan mereka mendapat azab yang kekal. Oh, dibalen-baleni kekal. Ya, itu munafik dan kafir. Nah itu ya. Baik. Nah, adapun selain ini mereka layak masuk ke dalam surga. Sekarang tak kasih 1 ayat. Saya ingin tahu kira-kira terkecoh tidak Bapak Ibu dengan ayat ini. Coba dibuka Ustadz surat An-Nisa Ustadz. Surat nomor 4 An-Nisa. Ayatnya ayat 93. Ayatnya 93. Tak kasih contoh soal panjenengan ini.
Kira-kira terkecoh apa tidak? Kita dengarkan. An-Nisa 93. Ini soalnya, contoh soal. Allah berfirman, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Nah, 5 lagi. 5 ancaman bagi pembunuh, membunuh orang muslim, orang beriman. Ayo Ustaz, silakan. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, baik, menghilangkan nyawa orang mukmin, balasannya Ustaz, maka balasannya 1, ialah neraka jahanam. Nomor 2, dia kekal di dalamnya. Ingat ya, kekal. Pembunuh divonis kekal. Terus nomor 3 Ustaz, Allah murka kepadanya. Nomor 4, dan melaknatnya. Sudah murka, laknat. Nomor 5, serta menyediakan azab yang besar baginya. Wih, bertubuh-tubuh. Menghilangkan nyawa orang. Tawuran antar kampung, tawuran antar supporter bola, menyakiti saudaranya sendiri, dia hilangkan, begal dan seterusnya. Padahal muslim yang dia melakukannya kepada saudaranya sendiri. Baik, sekarang saya tanya, berarti Ustaz, pembunuh itu ya kekal. Berarti tidak 3 yang kekal itu, termasuk nomor 1 nambah 1 pembunuh. Ayo gimana? Ayo gimana? Kan tadi, barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, balasannya neraka jahanam, kekal di dalamnya. Padahal yang kekal tadi berapa orang? 3. Kafir, musyrik, munafik. Lah kok ini disebut membunuh juga kekal? Berarti gak telu Ustaz, 4 Ustaz nambah? Enggak, tetap 3. Tetap 3. Lah terus ayat ini maksudnya apa? Jawabannya, ayat ini mengatakan kekal bagi yang bunuh, orang yang menghilangkan nyawa orang mukmin. Maksudnya di nerakanya rodok sulit, tapi dia tetap layak masuk surga. Bahkan ada hadis, mungkin panjenengan pernah dengar, si pembunuh dan yang membunuh sama-sama masuk surga. Bahkan yang dibunuh itu berkata, bukankah kamu yang membunuh aku? Yang dibunuh masuk surga. Lah yang bunuh kok bisa masuk surga? Karena ternyata sebelum ajal dia taubat, dan taubatnya diterima. Masuk surga, ketemu wong loro. Loh kok nak biyen sing mateni aku? Kok masuk surga? Berarti pembunuh kekal dalam neraka, maksudnya di nerakanya lama. Lah berapa lamanya Allah yang tahu. Cuman tetap layak masuk. Pokoknya yang diinget-inget cuma 3 tok, tidak ada lebih dari 3. Kafir, musyrik, munafik. Baik, sekarang Bapak Ibu sekalian, materi nomor berapa ini sekarang? Materi nomor 3. Kenapa harus belajar tauhid, kan gitu ya? Iya, betul ya. Kenapa kok harus belajar tauhid? Ya. Kenapa kok dikit-dikit belajar tauhid? Ya, akidah tauhid, akidah tauhid. Baik, saya bahas ringkas saja. Sebenarnya di sini ada 8 alasan, tapi saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama adalah, karena syarat masuk surga harus tauhid. Syarat masuk surga harus tauhid. Tanpa tauhid, kuncinya surga itu tauhid. La ilaha illallah, tauhid. Syarat masuk surga adalah tauhid. Itu alasan pertama. Dalilnya ngikut yang tadi, yang berita gembira dari malaikat Jibril tadi. Ya, siapa saja dari umatmu yang tidak menyekutukan Allah pasti masuk surga. Sampai Nabi tanya, meskipun umatku berzina dan mencuri? Ya, meskipun umatmu berzina dan mencuri. Berarti syarat masuk surga harus tauhid. Nah itu. Sahih Muslim nomor berapa tadi itu? 94, betul ya, 94, betul. Yang nomor 2, kenapa alasannya kok belajar tauhid? Ya, karena dengan tauhid dosa-dosa diampuni. Jadi dosa diampuni kalau kita mentauhidkan. Dosa diampuni. Masih ingat hadis yang saya sampaikan di awal kajian tadi, yaitu hadis qudsi. Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku nanti di hari kiamat dengan membawa dosa sepenuh bumi. Masih ingat yang tadi itu?
Ya, sedangkan kau di dunia tidak pernah menyekutukan aku, maka aku akan datangi engkau dengan membawa sepenuh ampunan sebesar bumi. Ya, sehingga kosong, entek dosanya. Berarti orang kalau mentauhidkan Allah, menghapus dosa. Nah, itu makanya penting belajar tauhid. Nomor 3, kenapa kok belajar tauhid? Kenapa? Mengesahkan Allah, kurang tepat. Karena sekelas Rasulullah SAW, karena sekelas Rasulullah SAW, sudah nggak ada orang paling mulia di dunia ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, manusia terbaik seantero alam raya. Sekelas Rasulullah, beliau berlindung kepada Allah dari syirik. Nabi itu berlindung kepada Allah dari syirik. Minta tolong Ustaz, STWT-nya, Sahih Targhib jilid 1 Ustaz. Pojok ini. Nah itu betul, jilid 1 Ustaz. Jilid 1. Dicari nomor 36 Ustaz. Dicari nomor 36. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 36. Begini doanya, Pak Bu, tolong ini dihafalkan. Diletakkan dulu bolpennya. Ini dihafalkan ini. Ya, dihafalkan. Nabi saja berdoa seperti ini, apalagi kita yang bukan Nabi dan Rasul. Ya, nomor 36. Ada ya? Oh, terus itu masih mukadimah. Nah, itu mulai nomor 36. Nah, dicari nomor 36. Saking seringnya. Nah, terus nomor 36. 36 ada. Ketemu saja. Lah itu doanya sebelah kiri, Zat. Kiri di bawah itu, Zat. Sebelah kayak kiri, kanan, maaf. Kanan ada teks Arab itu, Zat. Nah, itu ya. Kita dengarkan, ini doa Nabi. Mestinya dihafalkan. Kalau bisa nanti difoto, disebarkan, ya, di-share, jamaah, dihafalkan. Bulan depan kalau ditakdirkan tak tes satu persatu. Ya. Umroh. Yang bisa umrah tutup masih haji. Ya, umroh dan haji gitu ya. Baik. Mudah-mudahan semuanya berangkat haji dan umroh. Ya. Takdir oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, baik. Doanya Bapak Ibu, doanya Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Artinya, Allahumma, kita buat jamak saja, jangan ini tapi inna. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari dosa syirik yang kami tahu. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami minta ampun ya Allah kepadamu dari dosa syirik yang kami tidak tahu. Kami tidak tahu kalau itu syirik tapi tak lakoni. Ampuni ya Allah. Oh itu. Sebab kita nggak tahu ini. Kadang-kadang dalam hidup ini lisan ini suka mengucapkan syirik. Contohnya, lisan mengucapkan syirik di jalan. Ternyata kita diserempet orang, melakukan pengereman mendadak, hampir terjadi eksiden. Langsung berhenti, lalu kita berkata, untung tadi tak banting ke kiri. Coba tadi tak banting yang kanan, wah ditampani truk aku, mati aku isan. Untung tak banting ke kiri. Padahal yang menyelamatkan dia dari kecelakaan siapa? Allah. Orang tua minum obat, saya tanya, Pak obat apa? Loh iki obat nyambung nyawa iki Ustaz. Saya kalau ndak minum obat iki mati aku Ustaz. Syirik. Lisannya lisan syirik yang menyebabkan kau itu sehat, diangkat penyakitmu, bukan obat tapi Allah. Hati-hati. Makanya kita berlindung dari dosa syirik yang kami tahu dan minta ampun dari dosa syirik yang tidak kami ketahui. Apa kira-kira tadi? Ya, bahasa Indonesia. Ya, dihafalkan, difoto, nanti di-share. Ya, nah, jazakallah khair Ustaz. Jadi nanti dihafalkan, bulan depan tak tes acak. Ya, tak tes. Yang pertama kali tak tes yang duduk dekat saya sebelah kiri. Awas gak ada tuh. Gak ada alasan. Gak ada alasan lorong ngeluh. Udan krimis. Baik, kita lanjutkan.
Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi nomor berapa itu? Kenapa kok belajar tauhid? 3. Nomor 4 terakhir. Kenapa kok kita harus belajar tauhid? Ternyata kondisi masyarakat kita masih bergelimang kesyirikan. Mulai dari pesugihan, mulai dari perdukunan, mulai dari ngalap berkah, termasuk sesaji, larung sesajinya, mulai dari macam-macam sudah, sihirnya, ya itu. Ya, ngalap berkah ke kuburan orang-orang soleh, kepetilasan-petilasan dan seterusnya. Nah, ini berarti penting belajar tauhid karena masyarakat kita masih bergelimang dengan kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Terus kemudian yang nomor berapa tadi? 4 ya. Pelajarannya cuma 3 saja ya. 4 syafaat Nabi. Oh, syafaat Nabi. Syafaat Nabi juga berlaku untuk pelaku dosa besar selain apa? Selain syirik. Dalilnya di mana? Minta tolong Ustaz. Sahih Targhibnya jilid 6 Ustaz. Jilid 6. Belakang sendiri. Ya itu, betul Ustaz. Jilid 6. Nomornya Ustaz 3649. 3649. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 3649. Ini materi penutup ini, materi keempat yang tadi. Ya, pelaku dosa besar tetap mendapatkan apa tadi? Syafaat selain syirik. Ya, termasuk pembunuhan tadi Ustaz. Iya, yang membunuh tadi dapat dia syafaat. 3649, silakan baca Ustaz. Apa tuh? Syafaatku. Dari mana dulu Ustaz? Atasnya? Dari Anas. Ya. Radhiyallahu taala anhu. Ya. Juga dia berkata. Ya, silakan Ustaz. Rasulullah SAW bersabda. Isi sabdanya Ustaz. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Nah, syafaatku juga berlaku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Ya, itu katanya para ulama selain syirik. Semua dosa selain syirik, termasuk kalau kafir jelas bukan muslim. Selain syirik dan munafik yang i'tiqad. Nah, itu ya. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Saya tidak buka tanya jawab karena saya seharian ini padat ya, butuh istirahat ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang mentauhidkan Allah. Amin. Sampai ajal menjemput kita. Amin. Sehingga kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan nanti di akhirat Allah kumpulkan kita bersama keluarga kita di surga Allah yang kekal dan abadi. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.